Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Pimpinanmu dari pagi hingga pada saat malam hari ini, Tuhan sudah menolong dan menguatkan kami, memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 36 ayat 4-7. Tertulis demikian. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan, untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudara dikasih Tuhan, di masa lalu, di beberapa wilayah seperti di India atau Filipina, ada suatu cara menangkap monyet yang dilakukan secara tradisional. Teknik yang digunakan adalah menggunakan buah kalabas atau buah lagenaria yang dilubangi dan dikosongkan bagian dalamnya, lalu sebuah kacang atau buah kecil dimasukkan di dalam. Kemudian buah kalabas ini digantung di batang pohon dengan seutas tali. Monyet akan datang dan memasukkan tangannya lalu mengambil buah atau kacang yang ada di dalamnya. Tapi saat tangan monyet itu menggenggam, tangannya jadi tidak bisa dikeluarkan karena saluran yang sempit. Akibatnya monyet itu tetap di situ, tidak bisa kemana-mana. Namun anehnya, bukannya melepaskan apa yang ada di tangannya supaya bebas, monyet itu akan terus menggenggam sampai akhirnya ia ditangkap. Sikap monyet ini menjadi sebuah gambaran tentang sikap kebodohan dan keserakahan. Keserakahan hanya akan menjerat dan menyebabkan banyak masalah buat diri kita. Dalam Keluaran pasal 36 ayat 4-7 ini, kita membaca suatu bagian dari peristiwa yang terjadi saat pembangunan kemah suci. Ketika itu banyak orang yang membawa dan memberikan persembahan khusus untuk dipakai bagi pengerjaan kemah tabernakel itu. Ada yang membawa emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain kirmisi, kain lenan halus, dan berbagai barang lainnya yang diperlukan. Dan para tukang dan ahli melihat bahwa yang dibutuhkan sudah terpenuhi, bahkan berlebih. Mereka kemudian memberitahukan kepada Musa agar pemberian persembahan khusus itu dihentikan. Dan Musa pun mengumumkan agar semua orang berhenti membawa persembahan khusus. Apa yang kita dapatkan dari sini adalah mengenai sikap Musa yang tidak membiarkan mereka membawa terus-menerus persembahan khusus, walaupun bisa saja Musa menyimpannya untuk keperluannya sendiri. Musa bukanlah tipe pemimpin atau pribadi yang serakah, tapi ia menjalani hidup dengan hati yang tulus dalam melayani Tuhan dan dalam membawa umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Berbeda dengan Musa, ada seorang dari Israel yang bernama Akhan yang mencuri dan menyembunyikan persembahan khusus di bagian bawah dalam kemahnya. Hal ini tertulis dalam Yosua pasal yang ke-7. Akibat keserakahannya itu, Akhan dan keluarganya mendapatkan hukuman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, keserakahan tidak memandang status dan pangkat, tidak memandang soal kaya atau miskin, rohaniwan ataupun orang awam. Siapapun bisa terjebak dengan sifat serakah,
bila tidak memberikan hati bagi Tuhan dengan sungguh. Keserakahan membuat kita memiliki cara pandang yang salah terhadap kehidupan, dan keserakahan membuat kita masuk dalam masalah serta menuju kebinasaan. Mari kita belajar untuk tidak serakah, tapi mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak berkeinginan untuk mengambil yang bukan hak kita, dan bersyukur untuk segala nikmat dan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita hidup dengan ketulusan hati dalam segala hal, sehingga kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Sifat serakah akan membuat kita selalu merasa kurang, tapi sifat bersyukur akan membuat kita mampu menjalani hidup ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami ditegur, diajar dan diingatkan untuk tidak serakah, tapi senantiasa bersyukur dan memiliki hati yang tulus dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan dan dalam segala hal di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan, supaya kami senantiasa setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami selalu ya Roh Kudus, agar kami tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami membawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat dan jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, karena kuasa Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Melawatlah dan curahkan roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.